Oke, nah sekarang uh, kita sudah kembali lagi ke halaman desain untuk program kita. Nah, tadi kita akan coba menambahkan perintah pesan yang sederhana tadi ya, sintak dasar untuk kotak pesan. Nah, tadi rencananya kita letakkan perintahnya di tombol pesan ini. Jadi ketika kita jalankan, kemudian kita klik tombol pesan, maka akan tampil kotak pesannya. Oke, cara menyisipkan untuk kodenya itu cukup mudah, ya. Cara menyisipkan kodenya cukup mudah. Anda tinggal double klik saja, ya. Jadi tinggal double klik di komponen yang akan Anda sisipkan perintahnya. Contoh, saya akan menyisipkan di tombol pesan ini, maka double klik saja. Oke, setelah Anda double klik, Anda akan diarahkan ke halaman editor ya untuk penyisipan perintahnya ya. Nah, tadi kursornya sudah langsung mengarahkan ke bagian ini. Nih, jadi di sini ada event ya, button klik ya, button klik berarti button ini kan tombol ya, tombol satu. Nah, tadi ini kan button atau tombol dan namanya adalah button satu. Nah, jadi eventnya ketika button satu diklik ya, ketika button satu diklik. Kemudian apa yang Anda ingin tampilkan? Nah, Anda bisa letakkan di antara buka dan tutup kurung ini ya. Contoh, kita akan memasukkan sintak dasar untuk menampilkan pesan tadi nih ya. Mistakebox.show ya. Oke, jadi cara mengetiknya seperti biasa nih ya. Nih ya. Nah, jangan lupa di sini sudah ada bantuan ya, banyak bantuan. Ketika Anda klik satu huruf saja, nanti akan muncul berbagai perintah yang awalnya huruf M ya. Jadi kita nggak perlu ketik secara penuh, contoh mistake box ini ya. Takutnya nanti malah salah gitu ya. Contoh misalnya B-nya kecil ya. Nah, ini tentu saja salah ya. Jadi cukup Anda ketik satu atau beberapa huruf, ketika sudah tampil pilih saja dan tekan tombol tab. Oke, contoh dot, kemudian nah ada bantuan lagi. Jadi Anda tinggal pilih saja, arahkan ke bawah, kemudian tab. Ya, jadi sangat mudah. Jangan dibuat susah, Anda klik secara penuh ya, nggak perlu. Oke, nah kemudian messagebox.show. Kemudian apa yang ingin kita tampilkan? Nah, kita ketikkan di antara buka dan tutup kurung ini. Nah, untuk contoh, sebagai contoh, karena saya ingin menampilkan sebuah tulisan, maka gunakan petik dua seperti ini. Kemudian saya masukkan, oke, selamat di Unama. Ya, contoh ini ya. Oke, nah ini contoh sintak dasarnya. Ya, jadi musicbox.show, kemudian tulisan apa yang akan Anda tampilkan. Ya, Anda apit dengan petik dua karena ini sebuah teks ya nanti yang akan ditampilkan, maka Anda harus apit dengan petik dua. Oke, selanjutnya kira-kira sudah bisa jalan belum ya? Kira-kira sudah ada belum ya kotak pesannya? Kita bisa klik saja tombol start. Oke, contoh ya tadi ya. Jadi eventnya tadi button satu klik. Berarti akan muncul pesan ketika saya klik button satu. Button satu tadi ini ya, yang teksnya adalah pesan ini. Contoh, saya klik ya. Ini ya. Ini contoh kotak pesannya ya. Nah, jadi kotak pesannya menampilkan tulisan selamat datang di Unama. Contohnya ini ya. Nah, ini tadi kita ketikkan di antara buka dan tutup kurung di show-nya ya. Ya, jadi ini nih yang kita ketik tadi. Oke, nah ini berarti sudah berhasil ya. Nah, tadi untuk saya lupa untuk menerangkan bagaimana cara menghentikan jalannya program ya, karena
ketika program jalan seperti ini misalnya, kemudian Anda ingin merubah perintah itu ya, maka nggak bisa. Maka Anda harus hentikan dulu ya. Caranya Anda bisa tutup saja form yang sedang jalan ya dengan cara klik simbol X ini, atau Anda bisa melalui tombol stop ini yang berwarna merah. Tadi belum ada tombol stopnya, di sini hanya ada tombol start saja ya. Ketika sudah dijalankan maka akan muncul tombol stopnya. Jadi bisa ada dua jalan yang Anda bisa pilih, bisa pilih stop atau tutup ini ya. Contohnya lebih mudah ini ya. Oke. Oke, ini ya. Nah, ini contoh sintak dasar untuk message box ya atau kotak pesan ya. Jadi tadi message box dot show, kemudian tulisan apa yang ingin Anda tampilkan di pesan ya, diapit dengan titik 2. Oke. Selanjutnya kita coba memperbaiki error ya. Misalnya ini. Ya, ini tips sederhana sebenarnya ya. Mungkin di semester sebelumnya sudah ada sebenarnya. Contoh untuk sisab ini ya, setiap baris perintah biasanya diakhiri dengan titik koma. Ya, contoh di sini saya hilangkan titik komanya. Ya, kira-kira error nggak ya? Oke, kira-kira errornya. Oke, bisa dilihat untuk di perintahnya ini ada bergaris warna merah ini ya. Tadi sebelumnya nggak ada ini. Ya, bergaris warna merah ini berarti ada kesalahan. Ya, ada kesalahan, ada errornya. Ya. Oke, nah sekarang coba saya jalankan. Tadi saya hilangkan petik 2-nya di akhir perintah, saya jalankan F5. Oke. Kemudian akan muncul kotak pesan seperti ini, nih ya. Bahasa Inggris nih dibaca dulu ya. Oke. Dibiasakan dibaca. Biasanya langsung tekan saja ya no atau yes gitu ya. Oke. Ketika proses build ternyata ada error, nih ya. Apakah ini pertanyaan nih? Apakah Anda akan melanjutkan ya dan menjalankan yang terakhir sukses tadi? Ya, apakah Anda ingin melanjutkan dan menjalankan yang terakhir sukses tadi? Nah, tadi kan kita contohkan sudah sukses ya, berhasil ya. Nah, sebenarnya ini masih ada error. Maka ketika ada tampil pesan seperti ini, jangan pernah tekan yes. Karena kalau saya tekan yes, tampil nggak nih? Ya, oke, kita lihat. Oke, jadi ketika saya tekan yes, programnya tetap tampil ya, karena tadi ya dia akan menjalankan yang terakhir sukses tadi ya, yang terakhir sukses tadi terakhir sudah sukses ya, makanya dia jalan nih, masih jalan ya. Oke, tapi sebenarnya di sini masih ada error ya. Saya ulangi, saya tekan F5, maka ketika ada muncul pesan seperti ini, error seperti ini, maka klik saja tombol no ya. Oke, setelah Anda klik tombol no, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Oke, di sini sudah ada di bagian bawah ini ya, ada error list. Ini berarti ada mungkin ada baris perintah yang error. Nah, di sini hanya satu, nih ya, sudah jelas di sini ya. Oke, ini berarti baris perintahnya kurang titik koma, dijelaskan di sini. Ya, contoh saya double klik saja ya, maka kursornya akan berada di tempat yang salah ya, jadi cukup double klik di sini saja. Contoh misalnya kursor awalnya di sini nih, saya double klik, maka otomatis dia akan mengarahkan ke baris perintah yang salah. Tapi bisa juga dia tidak tepat di baris perintah ini ya, bisa di atasnya atau di bawahnya ya. Jadi Anda bisa cek di antara atas, tengah, atau bagian bawahnya ya. Kalau ini contoh, nah ini langsung ya, langsung di baris yang ini. Oke.
Nah, sekarang kita tinggal perbaiki dengan cara menambahkan titik koma. Oke, ini contoh dari kotak pesan yang sederhana ya. Sintak dasarnya sederhana. Oke, kita akan coba melanjutkan ya dari sintak dasar yang sederhana ini menjadi yang cukup lengkap ya, pengaturan cukup lengkap untuk kotak pesannya. Oke, yang pertama tadi kita sudah menampilkan tulisan, selanjutnya ya saya akan coba tambahkan ya. Setelah apa yang ingin Anda tampilkan, Anda ketik, kemudian Anda bisa tambahkan koma. Ya, sebenarnya ini sudah ada ini ya. Ini ada bantuannya di sini nih. Ya, koma, kemudian Anda bisa masukkan string teks ya. Nanti string teks itu harus diapit dengan ketik 2 seperti ini ya. Oke, kemudian ini akan menampilkan apa ya? Kita coba misalnya saya buat di sini nama ya. Oke, saya jalankan 5, kemudian saya klik tombol pesan. Oke, tampil ya, pesannya tampil. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak ya dengan yang sebelumnya? Ada ya, terlihat ya jelas. Oke, di sini ada tulisan nama ya, nama. Tadi sebelumnya nggak ada ini ya. Oke, jadi nah untuk message box ini berarti urutannya yang pertama ini untuk menampilkan tulisan atau pesan apa yang Anda ingin tampilkan, kemudian dipisahkan dengan koma. Bagian selanjutnya ini untuk menampilkan title ya, untuk menampilkan judul dari kotak pesannya ya. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan lagi, bagian selanjutnya menggunakan koma. Oke, nah itu sudah ada langsung bantuannya ya. Kita pilih saja message box button ya. Kalau misalnya belum muncul berarti Anda ketik saja beberapa huruf, nanti muncul bantuan, klik tab ya, dot, titik ya. Nah, message box button, button ini berarti tombol, berarti Anda bisa menyisipkan tombol di kotak pesannya. Tadi hanya ada satu tombol. Misal Anda ingin buat pertanyaan, biasanya kan memerlukan dua tombol ya. Ya, kalau pertanyaan seharusnya dua tombol. Kalau hanya satu itu bukan pertanyaan, tapi pemaksaan. Oke, contoh saya pilih oke dan cancel ya. Oke dan cancel. Oke, saya pilih ini. Coba sekarang saya jalankan. Saya tekan tombol pesan. Oke, bisa terlihat ya, jelas ya perbedaannya. Tadi hanya ada satu tombol. Kalau sekarang ada dua tombol di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan itu ya, oke, atau ada proses selanjutnya ketika saya pilih oke apa, ketika saya pilih cancel apa, jadi Anda bisa tambahkan beberapa tombol di sini. Oke, jadi untuk pilihan tombolnya lumayan banyak ya. Anda bisa titik aja dan di sini nih. Nih, ini ada tiga tombol, satu tombol, dua tombol. Ini ada dua tombol dan ini ada tiga tombol. Ya, oke, contohnya seperti ini. Oke, oke, selanjutnya, oke, setelah tombol, selanjutnya kita bisa menambahkan icon. Icon ini berarti gambar kecil ya. Icon ya. Ini sudah saya tambahkan koma untuk pemisahnya. Koma, kemudian sudah diarahkan langsung ke message box icon ya. Anda tinggal pilih klik, maaf, ketik titik. Nah, kemudian ada muncul beberapa icon yang bisa Anda gunakan